Saya Sastra, bagi siapa saja yang menyukai stand up comedy, pengen jadi seorang stand up comedian, penikmat stand up comedy. Nah, di channel YouTube ini saya akan membahas materi stand up comedy yang dimainkan oleh para stand up comedian. Kali ini saya akan membedah materi stand up comedy yang dimainkan oleh Dodit Mulyanto. Saya ambil dari channel YouTube Stand Up Kompas TV yang diunggah pada 19 Juni 2020. Video ini sudah ditonton lebih dari 12 juta kali. Wow, 12 juta kali lebih yang menyaksikan video ini. Sebelum kita bedah materi stand up comedy dari Dodit Mulyanto, kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu penampilan dari Dodit Mulyanto. Selamat malam Dodit Fans Club. Sekarang ini saya from nothing to something. Orang yang dekat saya itu jadi ramah. Bu Kos yang dulunya biasanya jutek, sekarang pagi-pagi menyapa saya. Mas Dodit, kemarin tampil di Kompas TV ya? Iya Bu, Kompas TV, Inspirasi Indonesia Raya. Bagus tampilannya. Sudah bayar kos? Selain itu, sekarang saya sering berinteraksi dengan orang banyak. Jadi saya harus bisa mengendalikan bau badan, bau mulut, bau badan yang mirip bau mulut. Selain itu, tempat main saya itu sekarang yang beda. Dulunya saya main di warung, sekarang saya syuting. Saya pernah ditinggalkan pasangan. Di sini yang pernah ditinggalkan tolong kedipkan mata. Semua saya rasa. Mantan saya itu sekarang mulai DM saya. Mencoba minta pin BB saya. Ya saya maulah. Berani-beraninya dia minta pin BB. Padahal waktu dia meninggalkan saya, kan dia yang bawa BB. Terima kasih kalian, barisan para mantan. Selamat malam mantan. Kamu menyesalkan sekarang? Terima kasih saya Dodit Mulyanto. Ya, demikianlah tadi kita saksikan bersama-sama penampilan dari Dodit Mulyanto dan saya sudah mencatat penampilan dari Dodit ya. Dodit ketika bicara selamat malam, Dodit Fans Club udah pecah itu ya, sudah ketawa, penonton sudah ketawa. Kemudian dia membuka penampilannya itu untuk ini sebenarnya untuk sebagai prolog ya, pengantar kepada materinya. Dia menyebutkan from nothing to something. Itu aja penonton sudah ketawa ketika dia ngomong from nothing to something. Kemudian Dodit menceritakan interaksinya dengan Bu Kos ya. Jadi setidaknya dia mengatakan bahwa sekarang ini setelah dia muncul di Suci gitu ya, stand up komedi Indonesia yang ditayangkan di Kompas TV, orang mulai mengenal dia gitu, termasuk Bu Kosnya. Jadi dia melakukan interaksi dengan Bu Kosnya. Walaupun sebenarnya materi yang dimainkan dengan Bu Kosnya itu menurut saya itu materi yang biasa ya. Artinya kita pola itu udah sering dengar sih ya, dia ngomong dengan Bu Kos, ujung-ujungnya punchline-nya Bu Kosnya nanya uang kos gitu. Itu kan sebetulnya hal yang biasa dalam suatu materi ya. Kemudian juga Dodit bicara tentang interaksinya dengan banyak orang. Nah, kemudian bicara tentang harus bisa kendalikan bau badan, bau mulut, kemudian bau badan yang mirip dengan bau mulut gitu ya. Nah, ini memainkan kata-kata ya. Jadi setupnya itu bau badan, bau mulut, kemudian punchline-nya adalah bau badan yang mirip dengan bau mulut. Kemudian setelah itu dia bermain tentang
tempat mainnya. Nah, dulu warung, berbeda lah. Dulu warung, tapi sekarang syuting. Sebenarnya ini juga materi yang biasa ya. Artinya kita lihat dari komedi-komedi pelawak-pelawak dulu juga sering seperti itu ya. Jadi artinya menggambarkan sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang lain ya. Ya itu sebenarnya biasa ya. Artinya udah biasa kita dengar seperti itu. Kemudian Dodi mainkan materi tentang mantannya. Nah, jadi memang sudah digiring dari awal tentang ada perubahan hidupnya dia setelah tampil di Suci. Tidak disebutkan sih, karena tampil di Suci ya, kalau lihat dari videonya itu, tapi membayangkan setidaknya, sejak muncul TV, dia mulai dikenal, sehingga mantan-mantannya itu kemudian menyesal. Jadi Dodit memainkan teknik low high gitu ya. Low high itu seperti seolah low profile gitu ya, tapi dia high gitu ya, dia sebetulnya meninggikan dirinya sebenarnya gitu. Jadi dia seolah dia low profile, kemudian tapi sebenarnya dia meninggikan dirinya, artinya membandingkan dirinya yang dulu dengan diri yang sekarang. Dia tidak seperti dulu lagi. Mungkin dulu mantan-mantannya bisa meninggalkan dia, kemudian sekarang udah beda, pasti akan menyesal ya dengan apa yang diraih oleh Dodit sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau dilihat dari penampilannya Dodit, kenapa bisa menjadi lucu? Menurut saya keberhasilan Dodit itu adalah memilih persona dirinya dia. Bukan hanya persona ya, tapi Dodit mampu menciptakan karakter dirinya. Dodit Mulyanto ketika di panggung stand up comedian, inilah ada karakter dengan gayanya yang khas. Kemudian ada yang menyebut gaya Dodit ini deadpan gitu ya. Kalau di deadpan ini saya ingat stand up comedian luar itu yang beraliran deadpan itu seperti Stephen Wright, kemudian ada Mitch Hedberg ya. Nah itu gayanya deadpan. Tapi kalau saya lihat Dodit bukan sekedar deadpan, tapi dia membangun karakter. Ya contohnya gini nih, kayak pesulap, Limbat ya, atau Limbat ya. Nah Limbat itu kan sebenarnya bisa ngomong, tapi dia membangun karakternya. Ya karakter tuh Limbat luar dalam seperti itu jadinya. Jadi sehari-hari pun dia berusaha untuk seperti itu. Artinya kalau di depan kamera lah ya, gitu ya. Nah, penampilan Limbat ya adalah Limbat ya, dengan ngirit ngomong tapi banyak atraksi. Nah, Dodit membangun karakter Dodit. Sehingga dengan karakternya Dodit ini, Dodit ngomong apapun itu menjadi lucu, menjadi pecah. Termasuk ketika ngomong Selamat Malam Dodit Fans Club itu menjadi pecah. Jadi apapun dia bicarakan, disampaikan, itu menjadi lucu karena karakter yang dia bangun itu. Nah, kalau saya lebih melihat gayanya Dodit ini mengingatkan saya kepada pelawak-pelawak dulu ya. Contohnya Gepeng. Bedanya Dodit dan Gepeng adalah kalau Dodit kan ngomongnya slow ya, tenang terus. Kalau Gepeng kan masih ada powernya. Saya kerja di sini, disuruh-suruh sama majikan. Emangnya saya pembantu. jadi supaya tahu nih apa yang saya bicarakan ini, sekarang kita tonton dulu ya penampilan Gepeng ini ketika tampil monolog dalam sebuah acara televisi. Nasib jelek, punya istri juga nggak begitu harmonis. Tiap pagi tengkar, untuk sarapan pagi tengkar terus sama istri. Padahal dulunya saya itu kaya loh. Setelah punya istri bangkrut perusahaan. Semua tetangga kanan dalam, kanan kiri itu semua punya piaraan semua. Saya juga punya. Dulu ada, wah, sapi 14, kerbau 8, ayam 300. Dulu ketek 4, macan 3, gajah 2. Dulu, sekarang tinggal kucing 2 tok. Plembes kabeh. Nah itulah tadi Gepeng. Bukan hanya Gepeng ya, kalau di Sri Mulat tuh banyak pelawak-pelawaknya itu ketika tampil sendirian terlebih dahulu tuh kuat di monolognya gitu. Dan rata-rata mereka menjadi sangat lucu di Sri Mulat tuh karena karakternya kuat. Jadi orang ngelihat pelawaknya aja sudah lucu. Nah ini juga keberuntungan dari Dodit. Menurut saya salah satu kecerdasan Dodit adalah membangun karakternya dia. Sehingga Dodit ini nggak terlalu pusing-pusing lagi mikirin setup punchline. Karena pada setup, ya setupnya apa gitu, punchline apapun menjadi sangat lucu lah. Karena karakternya itu sudah terbangun dengan baik. Apapun dia ngomong selamat malam para mantan gitu. Itu kan lembat biasa kan. Yang kalau saya ngomong selamat malam para mantan, orang nggak akan ketawa. Tapi kalau dia ngomong itu menjadi ketawa. Karena didukung oleh karakternya. Saya membayangkan misalnya gini.
Dodit tampil di panggung bersama seorang perempuan gitu ya. Ada perempuan, kemudian ada Dodit. Perempuannya marah-marah. Apa? Kamu ngomongin apa? Ngomongin aku ya? Kamu tentang ngomongin aku? Dodit cuma gini doang tuh. Cuma cengar-cengir tuh pasti pecah tuh. Pasti orang ketawa tuh lihat gaya Dodit. Kemudian ceweknya marah-marah lagi. Apa kamu? Diam-diam aja. Apa? Ngomong kalau berani. Terus Dodit cuma bilang gini, Geraja. Itu pasti pecah. Dia ngomong Geraja, itu udah pecah pasti ya. Karena memang karakternya sudah sangat kuat sekali. Jadi inilah satu kelebihan Dodit bisa membangun karakter. Nah, tapi tidak semua juga stand up comedian bisa mengikuti gayanya Dodit. Saya nggak bisa ngikutin, yang lain betul bisa ngikutin. Tapi masing-masing orang harus mencari karakternya sendiri. Kalau sudah mendapatkan karakter yang pas gitu ya, maka itu akan mudah membuat orang lain untuk tertawa. Tapi kalau seandainya ya seperti saya, ya berarti harus berjuang keras lah melalui setup dan punchline. Oke, sampai di sini dulu kita bedah materi stand up comedy. Sampai jumpa di bedah materi stand up comedy lainnya.